Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Khairuzal Mutia Salihah dengan NIM 2310911220001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi pria, wanita, dan juga fungsi seksualnya. Um, baik, lanjut saja. Yang dimana di sini saya akan memulai dengan organa genitalia maskulina atau yang dikenal dengan organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi pada laki-laki ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Nah, baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas dari yang interna terlebih dahulu atau yang disebut dengan testis. Nah, jadi testis ini termasuk dalam organ genitalia interna. Sedangkan nanti bagian luarnya atau skrotum dia akan menjadi bagian genitalia uh, in eksterna maksud saya. Nah, langsung saja. Jadi sebelum memulai, jadi ini adalah testis. Jadi um, ini pada masa masih di dalam kandungannya. Jadi dulunya testis itu tuh tidak berada di dalam skrotum, dia berada di dalam rongga abdomen. Kemudian seiring berkembangnya berkembangnya fetus, nanti testis ini akan turun hingga nanti dia mencapai di sini. Nah, semisal ini nanti testisnya tidak bisa turun, uh, nanti itu akan menjadi keadaan patologis. Kenapa demikian? Karena testis itu merupakan tempat di mana diproduksinya sperma. Nah, sedangkan untuk dapat memproduksi sperma, dia memerlukan suhu yang sesuai, yang dimana suhunya itu agak sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh. Sedangkan kalau misalnya dia tetap berada di dalam rongga abdomen, maka suhunya itu akan lebih tinggi, lebih panas gitu. Makanya dia seharusnya turun ke skrotum supaya suhunya itu pas lah untuk produksi sperma. Nah, semisalnya nanti pada bayi itu ditemukan skrotumnya tidak turun, maka nanti akan dilakukan uh, tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Karena itu nanti akan mengganggu fungsi reproduksi dari testis itu sendiri. Baik, selanjutnya, nah, baik kita lanjut ke lebih dalamnya saja. Jadi bagian terluar dari uh, lapisan, mohon maaf maksud saya, lapisannya itu yang paling luar dari testis itu, jadi dia ada tunika albuginea. Nah, di sini. Nah, tunika albuginea ini nanti dia akan membentuk. Nah, tunika albuginea ini nanti dia akan membentuk, masuk ke dalam, dia akan membentuk septula testis. Septula atau celah-celah lah ya. Nah, septula testis ini nanti akan memisahkan nih ruang-ruangan yang berwarna seperti kecoklatan ini. Nah, ruangan-ruangan yang berwarna seperti kecoklatan ini disebut lobulus testis. Kalau jamaknya adalah lobuli testis. Nah, ada apa sih di dalam sini? Di dalamnya itu nanti akan ditemukan saluran panjang yaitu tubulus seminiferus. Kemudian septula testis ini akan teruskan nih membatasi ruangan-ruangannya ini hingga nanti mereka berkumpul kembali di tengah dan nanti akan membentuk mediastinum testis. Kalau pada kadaver, mediastinum testis ini terlihat lebih gelap dan benar-benar jelas gitu loh bedanya mediastinum testis dan lobuli testis. Yang di sini terlihat jelas perbedaan. Dan septula testisnya ini pun kelihatan sekali kalau misalnya pada kadaver kalau dia tuh memang pembatas gitu loh. Kemudian
Sebelumnya saya ingin menambahkan, jadi testis yang tidak turun itu tadi, itu namanya adalah undescended testis. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai epididymis. Nah, epididymis ini juga merupakan organ yang bagian internal juga ya, karena dia berada di dalam. Uh, jadi kan setelah sperma itu tadi dihasilkan di dalam tubuh seminiferus, nanti dia akan diteruskan ke kaput atau didinya supaya dia dapat termaturisasi. Karena walaupun spermatozoa yang sudah dihasilkan di tubuh seminiferus ini sudah uh, lengkap gitu loh, komponen-komponennya dia tetap perlu dimaturasi di uh, epididymis. Ada kepala, badan, dan ini kauda. Kemudian dia akan berlanjut ke struktur selanjutnya yaitu ductus deferens. Nah, ductus deferens ini yang akan membawa sperma ke saluran selanjutnya yaitu vesicula seminalis, di mana nanti disimpanlah si spermatozoa yang telah diproduksi di tubuh seminiferus dan juga setelah dimatangkan di epididymis. Nah, ductus deferens ini terbagi menjadi 4 pars. Ada pars scrotica, ada vas deferens, pars scrotica, vas deferens pars funicularis, vas deferens pars inguinalis, dan vas deferens pars pelvica. Nah, pada ujung-ujung vas deferens ini nanti ada pelebaran. Nah, pelebaran itu nanti akan disebut sebagai ampula ductus deferentis yang dapat menyimpan sperma hingga berbulan-bulan. Nanti nanti ductus deferens ini akan bergabung dengan tepatnya adalah ampula ductus deferentis itu tadi, yang pelebaran itu tadi akan bergabung dengan vesicula seminalis. Bergabung dengan vesicula seminalis menjadi ductus ejaculatorius. Oke, kita akan berlanjut. Nah, ini tadi yang saya bahas ya, jadi testis itu dia berada di dalam skrotum. Nah, sebenarnya kalau skrotum itu sudah termasuk ke dalam organ yang eksternal. Nah, skrotum ini ada berbagai lapisannya, seperti yang dilihat pada gambarnya, dia ada berlapis-lapis. Nah, ini tadi testisnya. Oke, nah terus di sini apa aja lapisannya sih? Nah, lapisannya itu kita dari yang terluar dulu, kutis atau kulit, kemudian ada tunica dartos, yang ini tunica dartos, kemudian dia merupakan otot polos yang untuk mengerut dan mengembangnya testis. Jadi kayak dia tuh bisa mengembang dan mengempis gitu. Terus ada fascia spermatica externa yang ini. Kemudian ada juga fascia crus materica dan musculus cremaster. Kemudian ada fascia spermatica interna yang ini kan tadi ada eksterna, kemudian ada interna. Lalu ada tunica vaginalis, testis lamina parietalis. Terus selanjutnya kemudian yang terakhir ada tunica. Sepertinya tidak terlihat di sini. Jadi yang terakhir adalah tunica albuginea yang tadi nanti akan membentuk saptula testis dan lain sebagainya. Kemudian, ini tadi ductus deferens yang tadi saya bilang, ductus deferens, kemudian dia ada pelebaran, nanti
Oh, yang ini pelebaran. Kemudian nanti dia akan menjadi ampula ductus deferentis. Nah, kemudian dia ya. Kemudian di sini ada eh, kemudian di sini ada glandula vesiculosa. Dia sepasang ya, di kiri dan kanan. Dia berfungsi untuk mensekresikan cairan semen. Kemudian dia akan bergabung dengan ujung dari dengan ujung dari vas deferentis dan membentuk nanti ductus ejaculatorius. Dan di sini tadi ada glandula prostata. Lalu nanti ada juga sebenarnya di sini tidak terlihat ada glandula Cowper atau bulbo-urethralis. Nah, glandula ini nanti dia akan mensekresikan nutrisi lah untuk sperma. Kemudian, nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang klinis dari yang terkait dengan glandula prostat. Nah, ini glandula prostat, terus di sini uretra nih. Ada uretra yang melewati di sini. Nah, semisal glandula prostatnya ini ada pembesaran, maka nanti akan ada kondisi patologis yang terjadi karena uretranya dia terjepit. Nah, sedangkan ini adalah eh, vesika urinaria. Sedangkan ini adalah kantong, di sini adalah kantong kemih yang ini. Nah, ini kan harus disalurkan si urin di sini. Nah, tapi di sini terjepit oleh prostat karena prostatnya membesar. Nah, disitulah muncul kondisi patologis yang disebut dengan BPH, benign prostate hypertrophy. Nah, misalnya ini tidak teratasi, ini cukup berbahaya ya karena tadi kencingnya jadi susah gitu keluarnya. Kemudian selanjutnya ada penis. Hmm, ah, Selanjutnya saya akan membahas penis di sini. Jadi setelah sperma itu tadi diteruskan ke ductus ejaculatorius, dia nanti pada akhirnya dia akan dikeluarkan melalui uh, uretra pada saat ejakulasi. Jadi dia tuh salurannya tetap sama pakai uretra juga. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke penis. Nah, penis ini termasuk ke organ maskulina yang organa genitalia maskulina yang eksterna. Kemudian penis itu nanti akan terbagi menjadi daerah yang uh, ventral dan juga dorsal. Ya, untuk posisi anatomis dari penis itu sendiri adalah keadaan berdiri atau ereksi. Nah, penis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nanti uh, dia akan terbagi menjadi glans penis, corpus penis, dan radix penis. Nah, terus nanti kita lihat ya di sini. Eh, nah, jadi juga nanti di ujung, jadi pada glans penis, ini glans penisnya nanti dia ada bukaan di sini atau ostium urethrae externum.
Nah, disinilah nanti bukaannya untuk mengeluarkan entah itu urin ataupun cairan semen yang berisikan sperma ataupun tidak. Uh, jadi pada korpus penis, badannya lah istilahnya, badannya penis itu, dia tuh terbagi menjadi uh, tiga bagian. Jadi ada corpora cavernosa penis, dia tuh dua ya. Yang ini dan yang ini itu corpora cavernosa penis dan satu bagiannya yang solo ini dia adalah corpus spongiosum penis. Nah, nanti corpus cavernosa penis ini ketika ereksi dia akan terisi oleh darah sehingga uh, ya nanti dia akan berereksi dan tegak gitu ya. Nah, kalau ya corpus spongiosum penis ini, jadi di dalam sini inilah menjalar si uretra. Kenapa sih si uretra tuh harus ada nih di dalam si corpus spongiosum penis? Karena dia tuh nanti akan melindungi uretranya. Ini kan yang berdua ini corpora cavernosa penis ini dia akan nanti membesar karena ereksi dan dialiri darah. Nah, otomatis supaya uretranya tidak kecepit dan dia tetap bisa menyalurkan sperma saat ejakulasi, ya dia harus dilindungi. Nah, siapa pelindungnya? Pelindungnya adalah corpus spongiosum penis. Nah, juga ini terkait fungsi seksual. Jadi, kenapa sih glans penis itu bentuknya seperti ini, seperti segitiga gitu ya? Nah, ini tuh ada hubungannya dengan fungsi seksual. Jadi, sebenarnya ketika laki-laki dan pasangan suami istri gitu ya, laki-laki dan perempuan ketika melakukan hubungan suami istri, nah ini tuh bisa bagian glans penis yang berbentuk seperti inilah salah satu fungsinya dia adalah untuk memberikan uh, pleasure gitu kepada atau kepuasan kepada pihak perempuannya gitu ya, makanya bentuknya tuh seperti itu. Kemudian di sini ada yang dikenal dengan namanya prepotium penis. Jadi pada orang yang belum disunat atau dikhitan ini uh, itu tuh ininya masih ada ya. Nah, kalau misalnya orangnya dihitan ini nanti bagian ini tuh uh, dipotong ya. Kenapa sih jadi dipotong? Jadi begini. Uh, jadi prepotium ini bisa diturunkan dan dinaikkan. Nah, jadi kadang tuh kalau misalnya tidak dibersihkan dengan rajin, nanti tuh ada banyak smegma yang berkumpul di sini dan itu tuh kotor dan juga uh, kadang tuh menimbulkan bau. Nah, dengan adanya dihitan, kemungkinan untuk smegma mengumpul di sini tuh lebih rendah gitu loh. Dia juga lebih gampang nanti kan untuk dibersihkannya tidak menumpuk lah, begitu ceritanya. Nah, semisal pada laki-laki itu tidak dilakukan hitan dan smegma itu tadi menumpuk, itu tuh dapat bersifat toksik terhadap pasangan perempuannya. Karena itu dapat menyebabkan kanker pada pihak perempuannya gitu. Karena ini tuh kotor kan sperma itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas yang katanya organa genitalia femina atau yang disebut dengan organ reproduksi pada wanita. Oke, okay. Langsung saja. Jadi di sini adalah uh, baik, jadi di sini ada beberapa organ yang akan bisa dibahas dari gambar ini. Dan kita akan memulainya dengan uterus terlebih dahulu atau rahim itu sendiri lah ya.
Jadi uterus itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi uterus itu ada layarnya. Nah, uterus itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi dia bagiannya itu sepertinya kurang terlihat di gambaran ini. Nah, jadi ada yang namanya disebut dengan korpus uteri. Dengan bagian yang paling atasnya ini disebut sebagai fundus ya, fundus uteri. Kemudian di sini ada penyempitan, di sini disebut dengan ismus uteri. Kemudian ini tuh nanti sebagai peralihan gitu ya antara korpus uteri dan cervix uteri. Kemudian uh, di sini ada ostium uteri externum ya. Nah, di mana nanti kalau misalnya ada sperma nih masuk nih melalui vagina, di sini ya terjadi aja ejakulasi dari penis. Nah, di sini dia akan masuk nih lewat sini. Terus sampai nanti ke tuba falopi. Nah, selanjutnya di sini adalah tuba falopi atau tuba uterina lah ya. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Jadi ada yang pars uterina, ada ismusnya, dan juga ada juga bagian ampulanya. Kemudian ada juga bagian infundibulum dan bagian fimbrenya. Nah, bagian finger ini buat apa sih sebenarnya ya? Dia tuh seperti anggaplah dia tuh adalah jaring gitu lah. Kenapa sih perlu apa memang jaring-jaring di sini? Nah, di sini tuh ada ovarium. Nah, di ovarium inilah terjadi produksi dari oosit sekunder. Sebenarnya eh, bukan serta-merta memproduksi benar-benar dari awal lah ya. Karena dari sejak seorang wanita itu dilahirkan memang dia itu sudah ada gitu loh oositnya, cuman berhenti di oosit primer. Nah, terus dia nanti akan mengalami pembelahan, maturasi hingga menjadi oosit sekunder. Nah, sampailah nanti dia dilepaskan di sini dan dia nanti akan ditangkap oleh fimbrenya. Nah, semisal nanti ada nih sperma yang masuk dari sini, kemudian masuk ke sini melalui masuk ke ostium uteri externum, melewati corpus uteri sampai ke tuba uterina, melewati bagian ismus dan ampula. Nah, biasanya, nah di sini ovum, bukan ovum, di sini ada oosit sekundernya. Nah, mereka akan bertemu. Biasanya fertilisasi itu terjadi di bagian ampula. Nah, ketika mereka sudah terjadi fertilisasi, barulah nanti oosit sekunder itu bisa menjadi ovum yang matang. Jadi yang dilepaskan oleh ovarium itu belum menjadi ovum ya, karena belum terjadi fertilisasi oleh si spermatozoa. Nah, apakah pembuahan fertilisasi itu hanya dapat terjadi di ampula? Tidak ya, jadi dia juga bisa di bagian ismus. Cuman paling bagus itu di bagian ampula sini, karena ismus ini sempit. Nah, kemudian setelah terjadi fertilisasi, dia akan terjadilah pembelahan dari 2 sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya, hingga nanti dia akan menempel di sini. Tepatnya di bagian endometriumnya. Di bagian sini ya, di bagian endometrium. Nah, nanti dia akan terjadilah implantasi oleh sel-sel sincitiotropoblast. Nah, ketika
eh, hasil konsepsi tersebut sudah menempel di endometrium dengan bantuan tadi sel sensitiotropoblast, itu nanti dia kehamilan itu dapat dideteksi dengan hormon yang dihasilkan oleh sel sensitiotropoblast itu sendiri atau sel HCG. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kita ke bagian ovarium. Nah, ovarium ini bentuknya seperti oval begitu ya. Nanti dia ada beberapa ekstremitas, ada dua ekstremitasnya. Jadi ada ekstremitas uterina menghadap ke uterus di sini dan ekstremitas tubaria di daerah sini yang menghadap ke tuba uterina ya. Kemudian di sini ada margonya juga atau batasan-batasannya. Di sini ada margo mesovaricus karena di sini ada mesosalping. Di sini tuh mesosalpingnya juga ada bagian margo libernya di daerah sini karena dia bebas gitu lah di bagian sini tuh. Liber tuh bebas gitu. Kemudian, nah disinilah nanti terjadi eh itu tadi maturisasi dari oosit itu dari oosit primer menjadi oosit sekunder yang nanti dia akan dilepaskan ke tuba uterina. Kemudian eh jadi setelah ada uterus, ovarium dan tuba uterina, jadi di sini ada cervix uteri dan juga di sini ada vagina. Nah, fungsi seksualnya iya. Jadi fungsi seksualnya ketika melakukan hubungan suami istri itu ya di sinilah gitu terjadinya ya. Jadi tidak sampai mencapai ke uterus, tapi sampai di sini. Kemudian, nah di sini tuh kalau misalnya dilihat ya, di sini tuh kayak ada seperti apa penonjolan lipatan gitu lah ya. Nah di sini ini jamaknya itu disebut dengan rugae vaginalis. Nah, izin menambahkan juga, jadi di dalam, jadi uterus itu terbagi menjadi 3 lapisan, jadi dia ada lapisan endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, tempat terjadinya implantasi itu cukup di endometrium. Kemudian kita lanjut ke bagian yang eksternalnya. Nah, di sini tuh eksternalnya ada apa aja sih? Jadi di sini yang pasti ada mons pubis ya, atau bulu-bulu kemaluan. Kemudian di sini ada klitoris. Nah, klitoris ini berfungsi untuk apa? Dia berfungsi seksual ya, dia erektil. Dia homolognya itu kalau misalnya pada laki-laki dia adalah penis. Nah, ini adalah erektil. Jadi dia ini karena dia adalah bagian erektil gitu, dia nanti akan sangat sensitif terhadap rangsangan-rangsangan uh, jika diberikan rangsangan pada bagian tersebut. Kemudian pada bagian yang eksternal tadi juga ada yang dikenal dengan himen. Nah, himennya itu nanti ada berbagai macamnya. Pada tiap individu itu bisa berbeda-beda. Kemudian kalau misalnya himennya itu tertutup, benar-benar tertutup, tidak ada lubangnya sama sekali, maka itu nanti harus dilakukan tindakan. Kenapa? Karena nanti
tidak bisa darah menstruasi itu tidak bisa keluar. Nah, kalau pada ibu yang sudah melahirkan itu nanti himennya bukaan himennya itu besar karena memang sudah pernah dilalui oleh janin. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.